Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Hidayat, NIM D400210154. Nah, di sini saya mepresentasikan modul 2 praktikum PLC dengan judul set, reset, dan timer. Nah, pada modul kali ini akan dibahas konsep instruksi set dan reset, instruksi timer, serta penerapannya dalam beberapa percobaan praktikum. Nah, gambar di atas adalah contoh leader diagram set reset. Nah, pada instruksi set ini diberi sinyal masukan berupa pulsa. Dalam hal ini misalnya tombol pas button melalui 10.00, maka instruksi set akan on dan bit operan 1.00 akan on, yang juga akan mengaktifkan koil 100.00 untuk meng-off-kan 1.00, maka instruksi reset perlu diaktifkan dengan memberi sinyal pulsa melalui 1.0.1 yang juga akan menonaktifkan koil 100.00. Nah, di timer ini ada beberapa jenis timer yang digunakan pada PLC. Akan tetapi yang sering digunakan itu adalah timer on delay dan timer off delay. Nah, fungsi pewaktu dalam PLC dapat disesuaikan dengan format program yang dibuat. Keunggulan timer pada PLC yaitu mempunyai kecermatan dan kecepatan yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi relay konvensional. Timer memiliki satu masukan aktivasi timer serta dua parameter, timer number dan set value. Nah, timer number diisi dengan nomor pewaktu. Untuk CP1E ini terdapat 256 lokasi 000-255. Set value diisi dengan nilai waktu tundaan dalam satuan 0,1 detik dan maksimal 999 detik. Oke, untuk percobaan pertama ini wiring diagram input saklar push button ini dihubungkan ke alamat 10.00 dan output lampu indikatornya itu dihubungkan ke alamat key 100.00. Nah, untuk powernya itu menggunakan daya 220, sedangkan rangkaian kontrolnya menggunakan 24 VDC. Nah, untuk ladder diagram logika programnya ini baris 1 timer saat input 10.00 ditekan, maka timer tim 0000 akan mulai menghitung mundur. Nilai settingnya ini adalah 70, yang berarti jeda waktu selama 7 detik dalam resolusi 100 ms. Baris kedua ada output kontak T000. Kontak timer digunakan untuk menyalakan output key 100.00. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, ketika saklar ditekan, lampu tidak langsung menyala. Lampu baru akan menyala setelah 7 detik saklar tersebut ditahan. Oke, untuk percobaan 2 ini menggunakan instruksi set dan reset untuk mengendalikan motor induksi 1 fase agar tetap menyala meskipun tombol dilepas. Nah, wiring diagram rangkaiannya ini input 1 start, saklar dihubungkan ke alamat 10.00. Nah, input 2 stop, saklar dihubungkan ke alamat 10.01. Nah, output ini alat beban motor dihubungkan ke alamat key 100.00. Untuk diagram logikanya ini baris 1 menggunakan instruksi set 1.00 yang dipicu oleh 10.00. Nah, fungsi set ini akan membuat memori internal 1.00 tetap aktif atau on meskipun tombol ini ditekan sekali saja. Baris kedua itu menggunakan instruksi reset
1.00 yang dipicu oleh 1.0.01. Ini berfungsi untuk mematikan atau maafkan memori internal tersebut. Di baris ketiga ada output kontak bantu dari internal relay 1.00 digunakan untuk mengaktifkan output fisik Q.100.00. Nah, cara kerjanya sendiri, tekan tombol start 10.00 sekali, motor akan menyala terus. Hanya motor akan mati ketika tombol stop 1.0.01 ditekan. Oke, dan untuk percobaan ketiga ini bertujuan untuk membuat sistem di mana lampu output baru akan menyala setelah selang waktu tertentu sejak tombol ini ditekan menggunakan kombinasi instruksi memori dan timer. Nah, untuk wiring diagramnya ini input tombol start terhubung ke alamat 1.0.00 dan tombol stop terhubung ke alamat 1.0.01. Outputnya ini lampu indikator ini terhubung ke alamat Q.100.00. Nah, untuk powernya ini menggunakan satu daya 220 untuk PLC dan 24 VDC untuk rangkaian kontrol input dan output. Nah, untuk ladder diagramnya ini program ini terdiri dari 3 bagian utama yang bekerja secara berurutan. Nah, bagian set reset ketika tombol start 1.0.00 ditekan instruksi set 1.00 ini mengaktifkan relay internal dari 1.00 secara permanen. Nah, internal relay ini hanya bisa dimatikan jika tombol stop di 1.0.01 mengaktifkan instruksi reset 1.00. Bagian timer ini tim 000 ketika kontak dari internal relay 1.00 digunakan untuk memicu timer tim 000. Nilai setting timer adalah pagar 70 yang berarti sistem akan menunggu selama 7 detik. Nah, bagian output Q100.00 output lampu baru akan menyala ketika kontak timer T000 tertutup setelah hitungan 7 detik selesai. Nah, untuk analisa kerja untuk menjelaskan urutan kerjanya seperti ini. Start, tekan tombol start sekali, sistem mengingat perintah tersebut melalui fungsi set. Nah, lalu delay timer mulai menghitung mundur selama 7 detik. Nah, selama masa ini lampu masih mati. Nah, dan on kembali itu setelah 7 detik. Lampu menyala secara otomatis. Dan stop jika tombol stop ditekan kapan saja, baik saat sedang berhitung maupun saat lampu sudah menyala, seluruh sistem akan terreset dan lampu mati. Nah, untuk kesimpulannya, percobaan pertama itu program timer PLC menggunakan satu input dan satu output. Nah, percobaan satu ini input digunakan untuk mengaktifkan timer setelah tunda sesuai set value yang tercapai, maka output akan menyala. Nah, percobaan ini bertujuan untuk memahami cara kerja timer pada PLC. Nah, dan untuk percobaan kedua ini program set dan reset untuk menyalakan dan mematikan motor induksi satu fasa. Dan tombol start itu digunakan untuk mengaktifkan motor menggunakan instruksi set. Dan untuk percobaan ketiga, on delay dengan tombol penyalaan. Nah, percobaan ketiga ini adalah ladder diagram on delay.
Nah, pada percobaan ketiga, tombol itu ditekan terlebih dahulu. Kemudian output akan menyala setelah waktu tunda tertentu. Percobaan ini bertujuan untuk memahami penerapan timer on delay dalam sistem kontrol. Demikian penjelasan dari modul 2 praktikum PLC dengan judul set reset dan timer. Nah, apabila penjelasan kurang teliti atau masih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.